Hujan gerimis di daun talas, air menitik di pucuk lancip. Inilah talk show Disnatalis Visip Umrah ke-14 dengan tajuk Kilas Balik Menuju Kecemerlangan Visip. Audio Jungle. Audio Jungle. Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia beserta para pemirsa YouTube Visip Umrah Official dimanapun Anda berada. Kali ini saya Ella Afnira akan memandu acara talk show Disnatalis Visip Umrah ke-14 dengan tajuk Kilas Balik Visip. Dan di sini sudah hadir 3 orang narasumber yang sudah kita nanti-nantikan, yang sangat luar biasa sekali, dan satu persatu akan saya perkenalkan. Baik, di sini ada narasumber kita yang pertama, Bapak Dr. Rumzi Samin, MSI ya Pak ya? Ya. Bapak selaku dosen MAP, dan Bapak juga pernah menjadi dekan FISIP di tahun 2011 sampai 2013. Betul. Ya, gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Saya ingin sapa juga narasumber kita yang kedua, Bapak Askarmin Harun, Esos MSI. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bapak Askarmin ini adalah alumni angkatan pertama FISIP Mantap. Umrah ya Pak ya. Ya. Dan saat ini profesinya sebagai politisi dan dosen di Universitas Riau Kepulauan atau UNRIKA. Ya. Gimana kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dan yang terakhir, yang paling kita nanti-nantikan juga adalah Bapak Alfiandri Esos MSI. Bapak Alfiandri selaku dosen FISIP sejak tahun 2009 ya Pak ya. Iya. Berarti Pak Alfi ini juga salah satu dosen senior yang ada di FISIP ya Pak ya. Ya, begitulah. Baik, pemirsa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik merupakan salah satu dari 5 fakultas yang dimiliki oleh Universitas Maritim Raja Ali Haji, yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Perikanan Kelautan, serta Fakultas Ilmu dan Keguruan. FISIP Umrah berdiri sejak 14 Januari 2008 dengan tekad ingin menjadi fakultas yang terkemuka yang berbasis kemaritiman di Indonesia. Baiklah, saat ini kita sudah siap untuk berbincang-bincang ya Pak ya. Siap. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, saya ingin tahu dulu nih Pak, kita sedikit nostalgia belakang untuk kilas balik dari FISIP itu seperti apa. Mungkin saya mulai dari Pak Rumzi dulu Pak. Baik. Selaku pionir atau salah satu pendiri ya Pak ya, Ya. FISIP Umrah. Mungkin boleh diceritakan dulu nih Pak, bagaimana kisahnya bisa ada FISIP di Umrah. Baik. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua ya. Kalau kita bicara kilas balik ini memang agak tergelitik sedikit hati kami ini ya, karena saya cerita dari umrah dulu lah ya. Umrah ini kan mulai ada izinnya itu ya 1 Agustus 2007. Waktu itu gubernur kita masih Pak Ismail Abdullah. Beliau ini sangat luar biasa ya, kita katakan ya. Menjemput izin itu di Jakarta dia ya, izin kita ini ya. Jadi untuk dasar adanya izin ini tentu harus ada payung ya. Payung dalam hal ini ada Yayasan Pendidikan Profesi Kepri ya. Jadi diajaklah Politeknik Batam bergabung dan Sisipol ya. Tapi memang di awal baru bergabung itu Politeknik Batam, itulah terdiri dari 4 fakultas ya. Jadi belum kita nih, belum ada FISIP nih ya. Kemudian diajak kembali Sisipol Raja Haji ikut bergabung ya. Akhirnya alhamdulillah kita dapat izin penggabungan itu tanggal 14 Januari ya. Artinya nih besok nih kita Disnatalis ya, 2008 ya. Kemudian yang ditunjuk ya, ini kebetulan FISIP ini kita kan berada di Sisipol Raja Haji yang sekarang ya. Kampusnya juga di situ ya, tempat kuliahnya juga di situ ya. Dan dekannya yang pertama itu Pak
Zamzam Akarim MA ya. Itu tak bisa dilupakan ya Pak Al ya. Betul. Nah, karena memang beliau adalah dekan yang pertama ya. Kemudian beriring dengan waktu ada kehendak dari pemerintah ya di tahun 2009 menginginkan Politeknik Batam yang jadi Fakultas Teknik tadi itu kembali menjadi Politeknik ya, karena ini memang sudah di Batam sangat dibutuhkan ya. Jadi Politeknik Batam tahun 2009 itu keluar dari umrah, tapi Fakultas Teknik tetap ada ya. Kenapa ada? Karena dosen-dosennya juga sudah ada gitu. Artinya yang dosen yang Politeknik Batam dia ke Batam, kemudian yang kita yang Fakultas Teknik tetap ada dosennya ya. Kemudian ditambah dosen. Kemudian untuk FISIP ya, melihat Politeknik Batam bisa berdiri sendiri, ada keinginan ya dari kawan-kawan di kampus Sisipol ini ingin kembali lagi. Akhirnya juga diizinkan oleh pemerintah itu tahun 2009 ya, 2010 ya. Kalau 2010 mereka sudah 2010 mereka keluar dan berdiri sendiri. Nah, saat itu kami ditanya nih Pak Al, datang tim dari Jakarta 7 orang. Waktu itu saya masih ada di Bandung sama Prof. Masawardi, rektor kita pertama itu dibilang, Pak Rumzi harus pulang sekarang. Kenapa Prof? Saya baru 2 hari sebelah. Penting. Jadi saya akhirnya ya karena saya atas izin rektor ya saya pulang ya. Waktu itu kan saya masih ada bimbingan-bimbingan ya. Kami di interview, ini betul tidak nih? Ya, FISIP ini apa bukti FISIP ini dia memang usulan kita. Alhamdulillah kita ada proposalnya Pak. Ada proposalnya, kemudian kita tunjukkan, Pak. Kita ada dosen kita ada 10 waktu itu, termasuklah saya ya. Yang pertama ya, saya ada 5 orang betul dosen yang dari Sisipol, kemudian ditambah dengan dosen yang ditugaskan waktu itu di FISIP ya, termasuklah Pak Jamhur, termasuklah Pak Dekan kita ya. Nah itu masuk dalam angkatan pertama lah ya. Pak Dekan kita ada Ibu Wahyu ya kan, ada Pak Jamhur ya, ada Pak Alim Batoro waktu itu ya. Nah, yang kami yang dari betul-betul murni dari Sisipol itu saya ya, ada Pak Agus, ada Ibu Surya, ada Pak Edi Ahyari, dan satu lagi Pak yang sosiologi Pak Padang. Pak Padang Rihim Siregar sudah wafat ya. Nah, ditambah dengan 5 orang, buktinya saya bilang ada 5 orang pegawai waktu itu ya. Sekarang 2 orang sudah wafat yang betul-betul awal ya. Yang sekarang Pak Lutfi, yang ada Pak Lutfi, kemudian Darmawan, satu lagi Pak Zubir. Yang 2 wafat itu Pak Murni dan Pak Nong ya. Ditambah dengan 432 orang mahasiswa. Nah, jadi itulah dasar kita berargumentasi bahwa ini izin kita jangan dicabut. Jadi waktu itu sudah mau lebaran Pak. Saya waktu itu pulangnya ke kampung istri saya di Sedanau. Saya ditelepon 2 hari mau lebaran, Pak Rumzi, itu Sisipol keluar izinnya, kita 0. Hah? Kaget kita Pak Al. Jadi Prof, saya bilang masuk aja jam biasa kan libur tak terlalu lama ya, paling 2 hari 3 hari masuk, beliau langsung Jakarta. Awal mulanya beliau hanya nak minta surat aja bahwa FISIP itu ada. Setelah itu dia bilang saya ini tak enak hati. Beliau Pak Maswardi sampai hampir 3 minggu di sana ngurus ya. Akhirnya keluar izin kita, Sisipol tetap ada, FISIP juga ada. Itu ingat betul saya, tanggalnya itu bersamaan dengan hari lahirnya Provinsi Kepri. Ingat betul saya, itu bersamaan betul itu keluar izinnya itu, tapi 3 minggu ya. Nah, jadi sejak itulah, cuma dasar awalnya ya, karena izin penggabungan pertama itulah makanya
14 Januari 2008 sampai sekarang yang ke-14. Nah, inilah dasar awal kita sama-sama kawan termasuk Pak Al juga ya bersepakatlah kita memang untuk hari lahirnya FISIP ini tanggal 14 Januari 2008. Ya, itu kira-kira nih. Baik, terima kasih Pak Rumzi. Ya. Kalau tadi dari sisi pendiri atau pionir, nah sekarang saya mungkin akan ke Pak Askarmin. Ya. Nih Pak, bagaimana Pak kilas balik Bapak waktu itu sebagai mahasiswa pertama, angkatan pertama yang ada di FISIP Umrah? Ya. Ini masuk yang 432 ada masuk lagi. Ya. Ya, jadi memang seperti yang disampaikan Pak Rumzi ya. Saya itu tamat sekolah 2006, cuman baru masuk kuliah di 2008. Ya. Jadi 2008 itu saya lihat brosur. Ya, waktu itu di Batam Pos. Ya, ya. Ya, di Batam Pos itu ada penerimaan mahasiswa baru dari Umrah. Karena saya cek, wah ini saya dulu kan pernah sudah pantohir IPDN ya, cuman karena tidak selesai, saya ingin juga ilmu pemerintahan maksudnya. Ada ilmu pemerintahan, ya saya coba daftar. Ya, saya daftar tuh, saya ingat tuh di 2008. Itu masih FISIP garing Stisipol. Seingat saya untuk pendaftaran itu. Betul. Nah, selesai itu kita dites di Kacapuri, ya, tes di Kacapuri dan alhamdulillah masuklah menjadi salah satu mahasiswa ilmu pemerintahan di tahun 2008 itu. Jadi kita dulu masih di kampus Siti Sipol dulu. Ya, kan? Ya, di kampus Siti Sipol, kemudian pasca perpindahan ya karena sudah ada izin masing-masing, kami ini disuruh memilih mau tetap di Siti Sipol atau ke FISIP Umrah. Karena pada waktu saya berpikir begini, saya ini masuknya itu karena yang saya lihat brosurnya Umrah, itu. Maka saya harus ke Umrah gitu ya. Jadi pergi ke Umrah ya dengan penuh gejolak lah di kalangan mahasiswa. Ya mungkin di level atasnya nggak terlalu, cuman di level mahasiswa itu kan bingung tuh. Ya kayak saya saja lah nih ya. Di kelas saya itu ada 40 lebih mahasiswa. Tapi yang keluar mungkin hanya 3 orang mungkin yang pindah ke FISIP Umrah itu. Ya, salah satunya saya lah yang memilih ke FISIP Umrah. Ya, artinya pada waktu itu memang kita diberi pilihan yang memang sulit, tapi ya kita harus menentukan karena memang saya berpikir ini dari awal ini saya masuknya FISIP Umrah. Ya, di 2008 itu. Makanya kita pisah, kemudian berkuliahlah di Senggarang sebagian dan sebagiannya masih numpang ya Pak di SMA Negeri 4. Jadi memang penuh gejolak lah ya, penuh kenangan ya untuk pendirian FISIP Umrah ini. Makanya saya kalau dipanggil ke FISIP sebagai alumni saya siap kapanpun karena saya merasa dibesarkan dari fakultas ini gitu. Boleh cerita sedikit tuh Pak, kenangan yang paling membekas dari polemik yang tadi Bapak ceritakan itu sedikit apa aja? Ya, jadi ya pasca pindah itu kan banyak hal nih ya yang harus dilengkapi nih. Ini kadang kita buka aib lama nih, takutnya ada yang tersinggung dan sebagainya. Tapi ini ya fakta yang saya lewati ya. Bahwa memang pasca pindah itu kan banyak tercecer tuh KHS, kartu hasil studi dan sebagainya. Kayak punya saya mungkin alhamdulillah lengkap. Nggak perlu saya mencari-cari ya. Kawan-kawan lah yang KHS-nya belum lengkap ya. Ada yang sampai mengadu ke Kapolres ya, gimana solusinya terkait itu ya. Pada waktu itu masih Pak Rudi Kapolresnya, jadi pada mengadu ke beliau ini bagaimana solusinya agar dapat KHS yang tertinggal ya, ada 2 KHS dan sebagainya. Ya kemudian juga gejolak kita di kampus pada waktu itu karena pasca transisi itu kan perlu banyak persoalan-persoalan ya, baik infrastruktur ya, kemudian SDM-nya. Ya, jadi kita sering demonstrasi dulu nih Pak Rudi jadi dekan. Ya, jadi dekan ya, namanya kita baru mahasiswa ya, idealismenya masih tinggi. Ya, jadi sedikit-sedikit kita demo, ada yang kurang kita demo. Ya dari zamannya Pak Jaka ya. Pak Jaka itu dari FISIP UI dulu ya yang diberi tugas di sini ya. Itu dari era beliau ya, itu kita selalu mengeluhkan infrastruktur sarana ya, kemudian ke Pak Rumzin juga di era itu, kemudian gejolak di mahasiswa ya, dan terlalu banyak lah kenangan kita demonstrasi ke pemerintah ya. Mungkin kalau demonstrasi ke pemerintah Pak Rumzi ditelepon terus tuh ya, ini gimana ini, tapi itulah namanya juga Pak Rumzi waktu itu dekan juga tidak terlalu mengikuti lah ya apa
dikontak oleh pemerintah daerah, tapi ya namanya dinamika pada waktu itu. Kami pun nggak ada yang dilarang nih untuk jangan demo, jangan apa, semuanya mengalir begitu saja, ya. Dan alhamdulillah proses-proses itulah yang membesarkan kami, membesarkan FISIP, ya, memperkenalkan FISIP, ya. Dan sampai sekarang kenangan itu membekas lah karena kami angkatan pertama, ya, yang daftar, kemudian mengalami banyak gejolak, ya, banyak gejolak hingga sampai sekarang ya mulai stabil. Dan inilah yang kita nikmati sekarang nih, sudah kita launching juga ini, artinya sudah mulai ke digital ini, ya, dari kita yang manual-manual itu, ya, alhamdulillah bahwa proses ini berjalan dengan bagus, regenerasi di FISIP juga berjalan dengan bagus di semua aspek, ya. Jadi itulah banyak kenangan yang beberapa yang bisa saya sampaikan lah. Jadi kalau misalkan ditanya, biasanya kalau mahasiswa nih ya Pak, mahasiswa sekolah studi kalau sudah selesai ya ibaratkan sudah selesai mereka dari kampus. Tapi Pak Askarmin ini sampai saat ini masih aktif gitu. Apa sih Pak yang memang benar-benar bikin Bapak, oh saya masih mau ke FISIP Umrah? Ya, saya karena memang pertama saya bilang tadi bahwa separuh jiwa saya ini FISIP. Saya belajar berorganisasi, saya belajar mengabdi, penelitian, dasarnya FISIP Umrah. Ya. Dan saya boleh katakan bahwa mengalir darah organisasi itu ya berkat dosen-dosen FISIP Umrah yang mendorong kita terus setiap mengajar. Ada Pak Alfiandri juga mendorong kita nih, kalian harus kritis, kalian harus ini, ya, harus memberikan masukan-masukan yang konstruktif lah ke pemerintah pada waktu itu, walau tidak hanya ke kampus gitu. Dan setelah itu saya langsung hijrah ke Batam, mengambil S2 di UIR, hijrah ke Batam, dan di Batam saya mulai lagi sebagai alumni FISIP yang saya pikir, oh saya ini alumni FISIP harus bisa bertarung. Sampai di Batam, alhamdulillah saya mampu mengimbangi persoalan organisasi lah kepemudaan di sana. Ya 2019 itu saya jadi sekretaris KNP Kota Batam. Ya artinya kita mulai itu di Batam. Ya kemudian masuk di partai politik. Saya wakil ketua bidang organisasi dan keanggotaan di DPC PDI Perjuangan Kota Batam. Ya artinya semua ilmu itu dari FISIP. Ya sambil saya mengajar di Unrika lah, dosen tetap di Unrika Batam di IP. Ya itu karena kebanggaan saya terhadap FISIP ini. Dan saya nggak pernah lupa bahwa saya memang alumni FISIP. Dan wajib untuk saya membesarkan FISIP itu di tempat saya domisili sekarang. Ya jadi itulah kenapa saya harus ke sini. Baik Pak, sebelum kita lanjutkan ke sesi kita yang kedua, alangkah baiknya untuk kita istirahat dulu sejenak. Baik pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali.